Terima kasih Anda masih bersama kami. Seiring kian tingginya arus barang jadi impor yang masuk ke dalam negeri, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan mempersulit impor barang-barang jadi tekstil ke Indonesia. Selain itu, pemirsa, Menperin juga mengusulkan adanya pintu masuk khusus untuk 7 komoditas, termasuk di dalamnya tekstil dan produk tekstil. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemerintah akan mempersulit impor barang-barang jadi tekstil ke Indonesia. Menperin mengatakan pemerintah hanya akan mempermudah masuknya bahan baku impor ke Indonesia guna mendukung kinerja industri dalam negeri. Agus Gumiwang mengungkapkan pihaknya akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo adanya entry point khusus untuk 7 komoditas saat masuk ke Indonesia. Hal ini perlu dilakukan mengingat arus barang jadi impor yang masuk ke dalam negeri kian banyak. 7 komoditas tersebut meliputi tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Selain itu, Menperin juga menyebutkan barang jadi impor nantinya hanya diperbolehkan masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, usulan ini akan disampaikan kepada Presiden Jokowi saat rapat terbatas kabinet. Menperin pun optimistis bahwa Kementerian Perdagangan akan mendukung usulan dari Kementerian Perindustrian tersebut. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemerintah akan mempersulit impor barang-barang jadi tekstil ke Indonesia. Ia mengatakan pemerintah hanya akan mempermudah masuknya bahan baku impor ke Indonesia guna mendukung kinerja industri dalam negeri. Industri tekstil mendesak pemerintahan lintas kementerian fokus menyelesaikan permasalahan utama impor ilegal. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta, dalam menyikapi polemik kebijakan importasi yang melibatkan perseteruan sejumlah kementerian. Dirinya mendesak perdebatan mengenai aturan segera dihentikan. Adapun pemirsa, sejumlah kementerian yang terkait dengan masalah impor ilegal yang menimpa industri tekstil ini adalah Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian. Retma menyampaikan industri tekstil berterima kasih atas upaya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengendalikan importasi tekstil dan pakaian jadi melalui Permendag 36 tahun 2023 dan Permen Perin nomor 5 tahun 2024. Namun pemirsa, industri tekstil juga menekankan bahwa permasalahan utama yang dialami industri adalah masuknya barang impor ilegal di pelabuhan. Nah, masalah ini menjadi tanggung jawab Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan. Hal senada diungkapkan Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya atau IPKB, Nandi Herdiama, yang menyatakan bahwa pemberantasan barang impor ilegal yang beredar di pasar ini adalah bagian dari apa yang dituntut oleh kalangan pengusaha industri kelas menengah sebelumnya. Pemerintah juga mengungkapkan pemirsa akan memberikan insentif kepada sektor atau industri tekstil. Lantas seperti apa insentif yang dimaksud? Berikut informasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah akan memberikan insentif fiskal kepada sektor-sektor yang mengalami perlambatan kinerja seperti sektor tekstil dan produk tekstil, alas kaki, dan industri karet. Pemerintah berharap insentif ini diberikan demi menggenjot kinerja industri-industri yang lesu, apalagi potensi dari industri yang termasuk ke dalam sektor manufaktur tersebut sangat besar dan memberikan sumbangan besar bagi negara seperti industri makanan dan minuman, logam dasar melalui hilirisasi, serta industri kimia dan farmasi. Sedang sektor-sektor yang memang tertinggal karena sekarang shift dengan teknologi dan otomasi, dalam hal itu seperti tekstil, alas kaki, industri karet, ini perlu untuk ada semacam afirmasi agar mereka memiliki adjustment yang relatively smooth. Untuk itu, kita akan menggunakan insentif fiskal maupun fiscal tools. Entah itu melalui tadi belanja, membuka kawasan industri, apakah melalui subsidi, atau bahkan menggunakan insentif perpajakan dalam bentuk insentif fiskal. Insentif perpajakan seperti tax allowance maupun tax holiday.
Sri Mulyani mengatakan, insentif fiskal yang diberikan dapat melalui dana belanja dengan membuka kawasan industri, subsidi, hingga insentif pajak seperti tax allowance maupun kebijakan perpajakan lainnya. Menteri Keuangan menyebut insentif ini diberikan sebagai instrumen untuk terus menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi industri. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menilai sektor industri kecil dan menengah tekstil saat ini lebih membutuhkan kepastian penerapan bea masuk tindakan pengamanan untuk kain impor ketimbang janji pemberian insentif fiskal untuk sektor industri terkait. Pasalnya, pemirsa, Reni menyebut para pelaku IKM tekstil ini sudah kehabisan nafas akibat maraknya impor pakaian bekas yang membanjiri pasar tanah air. Adapun pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan pungutan BMTP untuk kain impor. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain. PMK tersebut mulai efektif berlaku 3 hari kerja setelah diundangkan pada 6 Agustus 2024, yaitu per 9 Agustus 2024. Menurut Reni, pemirsa, pemberian insentif fiskal seakan tidak memberi kepastian bisnis bagi para pelaku usaha terkait. Ia mengambil contoh keringanan berupa potongan pajak penghasilan atau PPh badan yang baru bisa dimanfaatkan jika pelaku usaha mengantongi keuntungan. Nah, di sisi lain, pemirsa, ia juga mendorong agar para pelaku usaha IKM tekstil terus berinovasi agar produk buatannya bisa diterima pasar. Sehingga perlahan konsumen bisa beralih ke produk pakaian buatan Indonesia ketimbang membeli barang bekas dari China misalnya. Selanjutnya, pemirsa, masih dari industri tekstil di mana data menunjukkan PHK di industri tekstil masih terus berlanjut. Dan untuk mengetahui lebih jelas, berikut kita simak selengkap informasinya. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK hingga pertengahan Agustus 2024 mencapai 45.762 orang. Mayoritas pekerja yang terkena PHK berasal dari ranah kerja sektor manufaktur atau industri pengolahan. Jumlah itu meningkat 5.000 dibandingkan PHK pada 2023. Apabila dirinci, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan PHK paling banyak terjadi di sektor industri tekstil, garmen, dan alas kaki. Di Indonesia, PHK terbanyak ada di Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat. Bicara soal PHK di industri tekstil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai pemutusan hubungan kerja di industri tekstil disebabkan oleh sederet permasalahan yang berbeda-beda. Menurut Menperin, PHK terjadi di bagian industri hulu hingga ke hilir. Oleh karena itu, pihaknya memang berencana untuk mempersulit masuknya produk-produk tekstil jadi ke Indonesia. Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia Agus Rianto menyatakan hingga saat ini praktik importasi borongan secara ilegal masih terus terjadi tanpa ada perintah pelarangan dari para petinggi Kementerian Keuangan. Hal itu dinilai membuat tren pemutusan hubungan kerja dan penutupan pabrik di sektor tekstil dan produk tekstil masih terus berlanjut. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai tren pemutusan hubungan kerja pada industri tekstil dan produk tekstil menjadi alarm tanda bahaya. Kepala Center of Industry Trade and Investment INDEF, Andri Satrio Nugroho mengatakan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK di Indonesia terus meningkat sepanjang Januari hingga Juni 2024. Menurut analisis INDEF, tren PHK tersebut umumnya terjadi di pusat-pusat sentra industri, di mana salah satu sektor yang menyumbang cukup besar dalam tren PHK ini adalah industri tekstil dan pakaian jadi. Andri mengatakan industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia sebelum masa pandemi COVID-19 terus mengalami pertumbuhan di tiap kuartalnya. Namun saat ini trennya justru berbalik melemah dengan terkontraksi 0,88% di kuartal 2 2024. Menurut Andri, pemirsa, bisa saja tahun ini kontribusi industri tekstil dan pakaian semakin menurun dan tidak lagi masuk dalam bagian 5 subsektor industri yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan industri pengolahan non-migas.
Ia mengatakan pemerintah memang memiliki program yang baik, yakni hilirisasi. Sayangnya pemerintah terlalu berfokus pada hilirisasi sektor pertambangan. Maka dari itu ia berharap pemerintah bisa menangkap sinyal-sinyal yang terjadi di industri tekstil dan pakaian jadi serta menyiapkan kebijakan yang tepat untuk mendorong pemulihan industri ini. Yang jelas pemirsa, kita harapkan kebijakan terbaru dari Kemenperin ini betul-betul bisa berkontribusi terhadap pemulihan industri tekstil. Sebagaimana kita ketahui bahwa industri tekstil ini menyumbang sangat banyak sumber daya manusia maupun kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional.